Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Mazmur 112 ayat 4 bagian A. Mazmur 112 ayat 4 bagian A berkata, "Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar." Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengar seorang pria yang bernama Christopher Paul Gardner? Ia adalah seorang salesman yang menghabiskan seluruh tabungan keluarganya untuk membeli franchise scanner tulang portable. Ia berharap usaha yang ia geluti ini akan berhasil dan kemudian membawa keluarganya mengalami kelepasan secara finansial. Namun sayang, usahanya ini gagal total, dan karena hal itu maka dia harus membayar mahal atas tagihan-tagihan yang menumpuk akibat bisnis yang hancur. Gardner merasa putus asa dan dalam keadaan gelap gulita. Dalam keadaan demikian, ia berjumpa dengan seorang pialang saham. Setelah sedikit mengobrol, Gardner memutuskan untuk mengejar karir sebagai pialang saham karena ia berpikir bahwa penghasilan sebagai pialang saham cukup menjanjikan. Ia menerima tawaran magang tanpa dibayar di sebuah perusahaan pialang yang menjanjikan pekerjaan bagi peserta magang terbaik. Dalam masa magang yang tak dibayar itu, Gardner tentu saja kehabisan uang karena memang dia tidak memiliki uang yang cukup dan dia tidak punya penghasilan. Ia semakin tenggelam dalam hutang dan akhirnya menjadi tunawisma. Kondisinya sangat mengenaskan, namun dia tidak putus asa. Setiap hari ia harus mengantri dan adu cepat untuk mendapatkan kamar di sebuah rumah singgah. Kadangkala berhasil, kadangkala tidak. Dan kalau dia tidak berhasil, ya dia harus tidur di jalanan. Namun perjuangannya itu tidak sia-sia. Luar biasanya saudaraku, perjuangan Gardner ini sungguh tidak sia-sia. Karena pada akhirnya dia berhasil menjadi karyawan di perusahaan pialang tersebut. Ia diterima bekerja di sana. Beberapa tahun kemudian, ia bahkan mendirikan perusahaan pialang saham sendiri yang ia beri nama Gardner Rich Co. Itulah saudaraku perjuangan dari seorang pria yang bernama Christopher Paul Gardner. Dari seorang yang hancur, tidak memiliki apa-apa, namun dia memiliki semangat. Dia ada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang berat, namun dia tidak putus asa. Dia terus berjuang, sampai pada akhirnya dia meraih impian yang selama ini ia dambakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali menghadapi situasi-situasi seperti yang dialami oleh Gardner. Masa-masa yang gelap, masa-masa di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, masa-masa perjuangan di mana kita harus bertarung dengan hidup ini, yang membuat kita seringkali putus asa, yang membuat kita seringkali ingin menyerah dan lain sebagainya. Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang sama juga dialami oleh pemazmur. Kita tahu bagaimana kehidupan pemazmur. Dia mengalami masa-masa yang berat dalam hidupnya. Dia mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Masa-masa yang gelap yang membuat dia ada dalam kondisi terpuruk, hancur, dan bahkan tidak berdaya. Namun sebagaimana kita tahu saudara-saudara, bagaimana pemazmur dalam hal ini adalah Raja Daud. Dia melewati masa-masa sulit, masa-masa gelap dalam hidupnya dengan tabah dan dengan tetap berjuang. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia memohon pertolongan, dan pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Dan perjuangan daripada pemazmur tidaklah sia-sia, karena ia sadar betul bahwa pemegang kendali atas hidupnya bukanlah dirinya,
bukanlah musuh-musuhnya, bukanlah situasi, tetapi Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah Jehovah, Sang Penolong dan Sang Penyelamat. Memang masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit, melatih Daud untuk menjadi seorang petarung yang hebat, petarung yang luar biasa. Daud sadar betul, memang kegelapan terjadi. Daud menyadari bahwa hidupnya ada dalam kegelapan, namun ia tahu bahwa kegelapan akan segera sirna karena akan terbit terang yang akan menerangi hidupnya, yang akan menuntun hidupnya dan membawa dia untuk sampai kepada tujuan ilahi, yaitu hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud tidak mudah menyerah karena ia tahu bahwa ujung perjalanan hidupnya adalah kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan biarlah hal yang sama juga kita alami, dan kalaupun kita mengalami masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit, percayalah bahwa terang Allah akan menerangi kita dan akan membawa kita kepada rencananya yang berhasil. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, apapun keadaan dan situasi yang kami alami, kami tahu bahwa pemegang hidup kami bukanlah diri kami sendiri, bukanlah situasi dan keadaan, dan bukan siapapun. Pemegang hidup kami adalah Allah yang dahsyat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Maka sekarang kami percaya Dia juga akan memberikan pertolongan dan jalan keluar atas hidup kami, dan membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus